baper gitu, Ya, jangan baper gitu. mungkin ya. Jangan baper, ya udah dihadapi, diakui memang kamu salah, tapi kamu berjanji akan memperbaikinya. Janji harus ditepati, jangan cuma bilang iya. Ada merupakan itu menjadikan dirimu oke, kalau nggak ada yang orang lihat, oke lah memang tujuanmu bukan itu, tapi tujuannya adalah membuat kebiasaan untuk lebih apa itu sih? sih. Peduli. Yo guys, ketemu lagi dengan saya Kai. Nah, di segmen kali ini kita kembali dengan segmen kita podcast dan juga tema kali ini adalah Surabaya Art Heroes sebenarnya. Tapi kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial guys. Jadi beliau ini adalah teman baik saya, mentor saya dan juga seorang sosok yang sangat-sangat inspiratif banget menurut saya. Nanti kalian bakal dengerin cerita-cerita serunya yang pasti. Jadi kenalin dulu guys, tamu kita kali ini spesial banget adalah Mbak Feni. Nah, mungkin sebelumnya aku mau cerita dulu ya Mbak. Jadi kok gak enak ya manggilnya Mbak ya. Jadi gini guys, sebenarnya biasanya saya panggilnya Mbak Feni ini adalah Mami. Karena dia seorang sosok yang sangat keibuan banget ya. Kalau dari yang saya selama ini lihat. Karena kita kebetulan sering kerjasama bareng. Dan saya juga tahu, meskipun nggak lama banget, tapi saya lumayan tahu lah untuk sepak terjangnya kayak gimana, perjuangannya kayak gimana. Karena, nah itu sebabnya guys, menurut saya cocok banget untuk undang Mbak Feni ini di dalam sini. Karena dari cerita-ceritanya menurut saya sayang kalau cuman aku aja yang tahu. Aku pengen teman-teman di sini juga tahu dan juga teman-teman di Surabaya ini juga pada tahu kalau Surabaya ini ternyata banyak hidden gem-nya. Surabaya ini banyak talent-talent di bidang artnya yang luar biasa. Dan kita bisa majuin Surabaya bareng-bareng. Kayak gitu. Nah, mungkin nih Mam, aku ceritain dikit ya background story-nya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Mbak Feni ini adalah salah satu ya, berarti bukan sendirian, salah satu founder dari wedding organizer dan juga wedding dan event organizer yang menurut saya sih salah satu yang terbaik ya di Surabaya. Karena beliau nggak cuman pernah, kalau dari prestasinya sendiri mungkin nanti bakal ceritain lebih lengkapnya, cuman aku sebutin salah satu aja kayak Jatim 1, terus kayak Kapolda dan sebagainya tuh udah pernah semua deh pegang. Panglima, terakhir sama Panglima dengan kita itu juga luar biasa banget. Panglima TNI loh, bayangkan. Yes, bangganya kayak gimana guys. Jadi pengalamannya udah lama banget. Berapa lama ya Mama? Oke, kalau ngomongin tentang berapa lama, Celtic-nya sendiri kita sudah mau masuk ke 17 tahun. Wow, Sweet 17 ya? Iya. Gila. Sedang ranum-ranumnya. Aku baru tahu nih guys, karena dari saya sendiri juga terjun weddingnya nggak selama itu, makanya baru tahu sekarang kalau 17 tahun sekarang. 17 tahun. Jadi kalau Celtic-nya sendiri 17 tahun, tapi kalau saya itu kalau dihitung-hitung tahun 2023 ini masuk ke 28 tahun saya di dunia wedding dan event. 28 guys. Hampir 3 dekade ternyata. Jangan dihitung umur saya berapa ya. Nggak kelihatan guys tapi. Karena kayak masih seumuran aja nih. Oke. Nah tapi berarti Mam, aku di sini panggilnya Mam ya. Karena memang biasanya kita kalau satu event, karena jiwanya yang keibuan banget, baik di dalam timnya maupun di luaran. Jadi aku kebiasaan panggilnya Mam. Aku harap kalian nggak bingung ya. Jadi Mam, 28 tahun itu awalannya apa langsung wedding atau gimana nih ceritanya? Oke, awalannya saya ini berprofesi sebagai seorang penyiar radio. Oh, itu pantes. Di tahun 1994, pada belum lahir ya. Masih belum ada podcast ya? Zamannya radio ya? Masih radio, bahkan radio waktu itu untuk muter iklan itu masih pakai kaset men. Bener-bener kaset. Kaset yang kalau pada tahu nggak bentuknya kaset kayak apa ya? Ya mungkin banyak yang nggak tahu ya. Itu masih kaset. Lalu kemudian pada tahun 1995 itu saya dikontak sama salah satu, ini mentor saya juga ya gitu. Beliau ini pemilik sebuah IO ternama juga di Surabaya pada saat itu. Lalu kemudian kontak saya, dia bilang, "Fen, kamu jadi MC aja dong." Waduh, jadi MC gimana ya? Beda banget loh.
Karena kalau di radio itu kayak kamu tuh ngomong sendiri kan. Iya. And you use your imagination. Benar, benar. When you talk to people, tapi melalui radio itu, kamu harus memakai satu theater of mind, saya bilangnya. Gitu. Oke. Di radio itu serunya adalah bagaimana kamu bisa menggambarkan kepada pendengar kamu yang di rumah atau di jalan tentang situasi atau sebuah cerita yang kamu sampaikan. Iya sih. Jadi sangat benar, detail. benar. Itulah sebabnya kenapa kalau saya dibilang saya ini lahirnya adalah sebagai anak radio, bukan anak event. Gitu. Pantes ya, intonasinya aja udah kayak penyiar ini guys. Gitu. Lalu kemudian saya terjun ke dunia event dan wedding itu pertama kali tahun 95 sebagai Master of Ceremony. Oh sempat berarti Mam? Sempet dong, MC itu saya cukup lama, MC-in Sweet 17, menjadi tokoh siapa aja kan, misalkan waktu itu zaman segitu tuh lagi musimnya tematik. Benar. Zaman-zamanmu nggak sih Sweet 17? Itu musimnya tematik, bisa jadi temanya apa aja dan saya harus jadi apa aja gitu. Jadi Super Mario, karena saya menjadi tokoh cowok ayo, cewek ayo. Oke, oh iya baru tahu aku. Dari situ awalannya, anehnya makin lama ketika saya nge-MC, semakin yang kayak gini, ngelihat ada sesuatu yang kurang di sebuah event. Kayak misalnya contoh, duh bandnya kok lama amat sih mau nyanyi gitu. Terus, aduh itu cateringnya kok, duh piringnya kurang, apa segala macam. Dari situ akhirnya saya berpikir, kayaknya kok mendingan saya di belakang layar aja deh gitu. Lalu kemudian saya menyampaikan, waktu itu saya akhirnya bekerja di IO tersebut dan saya bilang, aku mau dong ngurusin event aja gitu. Aduh aku udah nggak MC-MC-an lagi deh gitu. Oh, jadi awalnya ditariknya sebagai MC malah? Iya, awalnya sebagai seorang performer. Gitu. Oh, sempat waktu yang paling seru ya, zaman waktu dulu sebagai MC, make up itu di belakang panggung bener-bener yang suasananya gelap, gak kayak sekarang lah. Kayak sekarang semua fasilitas mah enak ya, benar. ya. Banyak make up artis, zaman dulu mah nggak ada. Iya, benar sekali. Zaman dulu nggak ada. Gitu ceritanya. I see. Terus habis itu, setelah dari situ berarti baru masuk ke wedding atau gimana belum? Setelah dari itu saya banyak banget in touch sama klien-klien. Saya ngurusin project gitu ya, terus saya deket sama mempelainya. Akhirnya saya main hati dong. ya main hati guys. Main hati, akhirnya saya jatuh cinta benar-benar dengan pekerjaan saya yang lebih banyak di belakang layar gitu. Jadi lebih banyak yang kayak ngurusi pengantin. Kamu kepengen weddingnya kayak gimana sih? Oh cocok kan kamu pakai sepatunya gini, gaunnya gini. Oh nanti makanannya bakal kayak gini, dekornya bakal kayak gini. Itulah dia awalnya. Tapi masih belum Celtic nih berarti? Oh belum, waktu itu belum. Celtic kan baru di tahun 2005 akhir ya, karena oh lama berarti mana? Lama. 10 tahun? 9 tahun? Iya lama Pol. Saya 9 tahun, saya banyak, jujur saya juga banyak banget belajar dari situ. Saya digembleng habis-habisan di situ. Lalu kemudian tibalah saatnya saya bertemu dengan seorang pria. Ini klise mantan pacar nih ya? Mantan pacar. Akhirnya kita menikah. Saya bilang, aku bosen event. Oke. Aku mau jadi ibu rumah tangga. Oh sempat kayak gitu? Oh sempat. Saya keluar dari IO tersebut. Saya memang tidak pernah kepikiran bakal balik menjadi seorang event produser ya, apalah katakanlah begitu ya. Terus kemudian akhirnya saya mencoba untuk bisnis lain, yaitu ternak ayam. Serius Mam? Seriusan. Ternak ayam? Seriusan, ayam potong. Bener-bener berbeda, jalur yang berbeda karena aku pengen bener-bener lain. Ternyata Tuhan berkata lain. Saya gagal karena waktu itu ada gosip flu burung dan lain sebagainya. Ayamnya cuma dihargai 4.000 per kilo dari pabrik. Rugi besar lah, gulung tikar, terus terjadi pencurian apa. Oke, what I love about creative business, what I love about doing business yang berhubungan dengan seni adalah don't ever think about money first. Setuju. Itu kunci. Jangan Setuju pernah banget. kamu mikirin tentang duit.
Entah yang kamu pikirin duitnya itu adalah tentang modalnya berapa atau tentang berapa banyak duit yang kamu dapat. Jangan. Itu akan sangat membatasi kreativitasmu. Benar. Itu yang waktu itu aku alami. Waduh, ya apa ya iki? Gimana caranya bisa hidup gitu kan? Makan tahu tempe tiap hari. Yaudah gimana nih? Pada saat itu kita juga lagi investasi yang ternyata bodong dan lain sebagainya. It was like Oh ya? ya ampun lah, pokoknya waktu itu tuh bener-bener kayak bertubi-tubi Tuhan kasih sampai akhirnya ada temen yang bilang bahwa ini ada omku mau ngadain wedding tapi di Solo. Coba deh kamu nge-MC Van, loh aku sudah nggak nge-MC lama kan gitu. Aku nggak mau nge-MC gitu, yaudah urus sono aja gitu. Akhirnya saya pergi ke Solo, saya presentasi, saya memberikan sebuah ide yang sangat seru waktu itu. Saya ngelihat gedungnya, ini penting sekali, harus mempelajari situasi yang ada di sekitarmu. Jangan terlalu berpikir yang luar, yang jauh. Bahkan kadang-kadang saya bilang, you think inside the box pun it's okay loh, nggak perlu harus out of the box loh. Benar. Itu jadi saya berpikir waktu itu gedungnya tuh ceilingnya sangat tinggi. Terus saya punya ide apa? Kue tartnya 7 meter. 7 meter. Karena ceilingnya dia 11 meter. Tanya lagi dong gimana cara motongnya. Ini tadi mikir nih, terus motongnya gimana? Kenapa saya mempunyai ide seperti itu? Karena beliau ini bisnisnya salah satunya adalah alat berat yang ada forkliftnya. Jadi forkliftnya tak hadirin di situ. Coba bayangin guys, di panggung dihias dengan bunga, mantannya naik ke situ, naik ke atas dan memotong kuenya. Serius. Gila Waktu itu sempat masuk majalah, dan ketika itu majalah ya guys ya, pada tahun 2006 lah kali ya. Akhirnya seneng banget keluarganya. Itu adalah event pertamanya Celtic. Sampai akhirnya saya yakin bahwa memang Tuhan mau saya melayani. That's the key. Pertama memang saya melayani dengan penuh kasih sayang. Karena menurut saya peristiwa manusia yang paling penting dalam hidup ini cuma ada 3. Lahir, nikah, mati. Benar. Gitu. Dan alhamdulillahnya Celtic ini sudah menanganin 3 acara tersebut, mulai dari lahiran, pernikahan, kematian juga pernah. Serius pernah. Seru ya? aku baru ternyata cerita-cerita tentang aku yang kamu belum tahu juga. Benar. Padahal sorry tak potong ya Mam. Jadi padahal dari yang aku tahu nih, aku ngerasa kayak kenal Mam ini udah sejak lumayan lama kan ya, kita dari 2006, 2008an gitu. Tapi ternyata ini yang diceritain semua, aku juga baru tahu sekarang. Seru. Makanya saya bilang ketika kita memutuskan untuk terjun di bidang kreatif dan juga seni, itu kayak nggak ada batasnya, tau nggak? Nggak ada batasnya. Limitless banget, apa aja bisa dikerjakan. Benar. Dan itu juga yang aku suka, dan kenapa kok aku prioritasin kalau bisa sih Mbak Fen ini kalau bisa hadir di episode awal kita guys. Karena aku pinginnya Surabaya Art Heroes ini nggak cuma membahas tentang, ya bidang kita kan memang dari foto dan video ya, visual. Tapi art itu menurutku luas guys. Jadi nggak cuma mengenai visual aja, tapi mengkoordinate sebuah event, membangun sebuah event yang bisa dengan ide aneh-aneh yang barusan kayak cutting cake pakai forklift, aku juga baru tahu. Itu juga art menurutku. Karena justru itu lebih susah. Karena aku juga, jujur aku pernah jadi nyoba untuk jadi wedding organizer juga, yang dimana itu nggak terlalu berjalan juga. Masih jauh lah sama Mami yang pasti. Tapi menurutku itu lebih susah karena dia menggabungkan berbagai macam aspek dari seni tata lighting, seni sound system, seni musik, dan lain-lain jadi satu. Makanya aku ingin undang Mami karena menurutku Mami ini salah satu sosok artis, meskipun aku bisa lihat ya kayak talentnya barusan bisa nge-MC, bisa I.O. Bisa badut. Bahkan aku yakin talent-talent yang lain, hidden talentnya masih banyak yang mungkin nanti bisa kita ceritain di segmen lain lah ya. Itu sebabnya aku ngundang, karena menurutku art itu luas. Jadi salah satu yang ingin kita bahas itu sih. Kalau seni atau art itu buat saya itu adalah banyak ragam, banyak rasa, banyak cerita, dan
harusnya ya kalau kita punya niat yang sangat-sangat sungguh itu banyak karya. Benar. Gitu. Setuju. Jadi jangan bilang, "Aduh aku nggak ada mood, aduh aku nggak bisa." Ayo. Tapi anak sekarang sering kayak gitu. Jangan permainkan mood. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau ini ngomongin art ya, nyambungin ke art tadi. Sebenarnya buat Mbak Feni sendiri nih seni itu apa sih? Ini aku juga penasaran soalnya. Saya sangat bersyukur karena saya mempunyai orang tua yang walaupun orang tua saya bukan bekerja di bidang kesenian ya gitu ya. Bapak saya ini adalah lebih ke teknis, orang-orang pekerjaan umum gitu. Pekerjaan beliau waktu itu tuh adalah di mengairi persawahan, membuat bendungan kayak ngono-ngono. Sementara ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu mendampingi beliau. Kita banyak pindah-pindah daerah hampir di seluruh kota di Jawa. Lalu kemudian yang paling penting adalah setiap pagi bapak saya ini selalu menyetelkan musik melalui piringan hitam atau kaset pada tahun itu untuk membangunkan anak-anaknya. Ya, sebelum kita berangkat sekolah pokoknya bangun dan lain sebagainya, beliau itu memutarkan musik. Saya itu makanya music is life. Buat aku tuh musik tuh penting banget. Setiap bikin event tuh salah satu yang saya tonjolkan banget itu adalah di musiknya. Mungkin teman-teman yang pernah kerja bareng Celtic atau pernah klien Celtic benar. pasti tahu banget. Setuju. Itu jadi playlist tuh benar-benar diperhatikan. Ternyata itu memang ngaruh. Sedari saya kecil itu diputerin lagu-lagu zaman segitu kayak The Beatles, bahkan Benyamin Sueb, Waljina, tapi Kus Plus. Kok iso bangun mah? ini agak dari tadi aku mikir. Biasanya kan orang bangun kena alarm ya. Ini dibangunin sama musik. Tahun berapa kagak ada alarm kayak hello. Mas tahun umur saya berapa ya? Waktu itu sekitar tahun 80-an lah ya gitu. Jadi musik ya tetap dibangunin maksudnya. Cuman begitu bangun tuh kita ada lagu, ada musik. Gitu. Terus diwajibkan setiap anaknya itu untuk les piano sama mungkin waktu itu tari Jawa ya saya ya. Menari Jawa. Padahal dari keluarga bukan bekerja di bidang seni ya, tapi mereka mengarahkan ke situ. Iya, gitu. Jadi cuman dari kelima bersaudara yang bekerjanya di seni dan di kreatif cuman saya doang ya akhirnya. I see. Iya. Nah itu sih menurut saya salah satu unsur yang sangat penting. Mungkin sedari kecil, sedari dini sudah diperkenalkan itu. Karena at the end mau jadi apa aja, music brings us together sih. Maksudnya ya saya sangat bersyukur sama keluarga. Saya nggak pernah, maksudnya biasanya kan saya dengar cerita satu keluarga kakak adik berantem apa ini. Aduh sangat bersyukur sampai sekarang kita seru banget kayak temen. Iya. Gitu sih. I see. Tapi kalau seninya sendiri, Mam, kira-kira kayak misalnya seni yang buat Mami itu, buat Mbak Feni ini sendiri, ya deskripsinya dari orang-orang kan beda ya. Kalau dari aku seni itu ya lebih ke visual yang menarik, yang eye pleasing kayak gitu. Nah mungkin kalau dari sosok Mbak Feni sendiri, seni itu kayak gimana standarnya? Bukan standarnya, yang bagus menurut Mbak Feni seni itu kayak gimana? Aduh, semuanya berat bagus. Ya. Semuanya bagus. Satu, saya suka gambar, makanya saya suka banget sama komik. Saya tuh suka gambar. Saya sangat mengagumi foto-foto dari berbagai macam fotografer. Salah satunya yang saya suka ya Dika lah. Terima kasih. Dika ini saya kenal kamu tuh dulu kalau nggak salah memang wedding organizer ya Dika nggak sih? Iya. Awal kenalnya dari situ. Habis gitu, begitu dia jadi fotografer, aduh aku langsung, ya wes iki Dik. Amin. Gitu. Jadi kalau misalnya percaya nggak, kalau kamu ngirim, biasanya kan kadang kamu ngirim hasilnya klien ya, kamu foto kliennya kita, kamu kirim, aku tuh ngeliatnya nggak 1 kali loh, bisa 7 kali. Oh ya? Serius? Terhormat banget dong. Beneran. Jadi kayak aku lihat, nanti aku lihat lagi. Dan aku tuh ngeliatnya nggak cuma gambar yang utama, tapi apa sih? Apa sekitarnya ngapain, ekspresinya, kok bisa nangkep kayak gini. Karena emang suka ngamatin juga ya? Memang suka ngamatin dan saya sangat-sangat suka pergi ke museum. Karena history, itu sejarah itu mempunyai cerita yang sangat bagus. Terus selain gambar,
Aduh, saya kalau ditanya seni suka yang mana, semuanya suka. Oh iya, by the way, just info aja guys. Jadi selain talent yang sebut tadi dengan musik, dengan host dan sebagainya, Mami ini juga ternyata jago foto guys. Dia nanti mungkin aku bisa cantumin juga satu akunnya Instagram yang isinya hasil karya-karyanya dia. Keren banget guys, serius. Jadi gini, jangan percaya apa yang bilang Dika. Loh? Dulu tuh saya memang pernah sempet pengen dan seneng gitu. Terus habis gitu sok-sokan beli-beli kamera. Bahkan ada dapat hadiah kamera dari temen dan lain sebagainya. Foto. Sekarang tanya dong, foto lagi nggak? Nggak. Soalnya nggak nutut guys, jadi bukan nggak mau. Nggak, ternyata saya ini lebih ke penikmat gitu. Yes, lebih benar-benar suka, setuju sih. gitu. Dan serunya kalau saya ditanya fotografer bagus yang mana, bagus semua karena masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Tapi jujur kalau dari aku sendiri selama ini kerja sama Mami, aku ngerasa dari Mami sendiri tuh punya kayak semacam, maksudnya punya pandangan sendiri mengenai kualitas foto dan menurutku itu taste yang berbeda satu dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi kayak Mami meskipun bukan sebagai profesi utamanya fotografer, tapi bisa bedain kayak oh ya ngerti kualitas gitulah. Nah kalau aku lihatnya sih kayak gitu sejauh ini ya kayak gitu. Jadi bisa disimpulin berarti dari ceritanya tadi kehidupannya ya nggak jauh-jauh dari seni ya? Enggak sih. Berputarnya di situ-situ aja memang. Berputarnya di seni. Aku sekarang mau tanya nih, apa yang bikin kok tadi kan sempat bilang oh ya mungkin berarti panggilanku di sini adalah untuk melayani. Nah, kira-kira apa yang ada hal-hal seru nggak? Kira-kira yang bikin kayak ada apa ya? Momen truth momennya kok bisa ngerasa oh ini memang berarti memang aku jalanku di sini lah kayak gitu. Karena 28 tahun menurutku bukan waktu yang singkat ya, Mam. Pencapaian yang paling nangis ini terlalu banyak nih soalnya. Enggak, soalnya panggilan Mami itu saya yakin bukan tidak sembarangan gitu. Saya mendapatkan predikat panggilan Mami because Mami is mother gitu. Sementara ibu itu bebannya itu sangat, saya bilang bukan berat ya, karena melakukannya dengan tulus ikhlas ya. Banyak sekali gitu yang dipikirkan gitu. Pertama kali saya dipanggil Mami, it was in the year 1997-98 ya gitu. Jadi saya memang waktu itu segerombolan, saya satu-satunya cewek di antara banyak cowok. Saya itu yang paling kayak, kamu udah makan belum? Kamu makan dulu. Bahkan misalnya nih saya bawa makanan. Saya lihat anak-anak ini belum makan, teman-teman saya belum makan. Tak tanyain, kamu udah makan belum? Belum, habis makanan. Udah, terus aku mikir, kok aku makan apa ya, sebenarnya gampang. Sering sih, aku kalau kayak gitu sering ngelihat memang, Mam. Memang sering ngelihat sendiri dan sebenarnya panggilan itu juga aku rasa bukan dari Mami yang pengen dijulukin kayak gitu, tapi karena memang mereka dengan sendirinya manggil kayak gitu ya. Jadi kalau saya dibilang pencapaian yang paling tinggi, paling besar, kalau secara pribadi ya, nah ini dibagi dua ya, secara pribadi atau secara kerjaan ya. Kalau secara pribadi saya lebih ke predikat Mami itu sendiri gitu. Beberapa waktu yang lalu saya juga waktu itu pernah ngobrol sama teman-teman Suara Surabaya kalau nggak salah. Itu tidak ada di konsep, tapi kemudian terangkatlah gitu tentang panggilan Mami ini. Kayak hampir semua orang, bahkan saya juga nggak, maksudnya belum pernah kenal, tapi mereka tahu kayak di mall misalnya, Mami Fetty gitu. Gitu. Dan kayak, duh aku kok seneng ya, padahal aku juga nggak kenal gitu. Ternyata itu predikat itu tuh sangat-sangat melekat sekali. Ya. Dan even klien pun kadang sering juga manggilnya Mami ya sampai. Iya loh guys, sampai udah kayak emaknya beneran. Bener. Nangisnya ke saya bukan ke ibunya gitu. Iya. Aku ngerasain sendiri karena memang aku lihat perjuangannya juga dan juga tanggung jawab yang Mbak Feni lakuin juga selama event itu lebih daripada yang harusnya dilakukan sebagai sebuah wedding organizer malah. Itu sih yang aku kagum dari Mami dan pikiran. Nah ini yang aku pengen angkat nih sebenarnya supaya teman-teman di sini juga tahu sebagai pekerja seni. Kok bisa
Mami bisa ngelakuin hal yang harusnya nggak perlu dilakuin pun ya kita tetap dapat bayaran yang sama gitu. Kenapa kok mau ngelakuin kalau bahasa Inggrisnya tuh mungkin lebih ke bukan bahasa Inggris ya, tapi kok mau ngelakuin hal yang lebih daripada job desk-nya kita. Oke, ini yang sering saya mendapatkan komplimen ya, mendapatkan pujian atau mendapatkan testimoni gitu dari teman-teman vendor maupun dari para klien. Banyak sekali kalau saya ditanya calon klien atau siapapun, job desk-nya wedding organizer, job desk-nya Celtic ini apa sih? Aku melongo, job desk-ku ki apa ya? Banyak. Karena kalau ditulis itu nggak bisa gitu. Bahkan kita itu siap untuk menjadi teman di kala apapun gitu ya. Bahkan yang saya juga sangat senang itu anak-anak Celtic pun itu jadinya kayak saya. Maksudnya gini, saya bilang, Iya benar. selama kamu bisa membantu, selama kamu sanggup, selama kamu ikhlas, selama kamu mencintai apa yang kamu lakukan, just do it. Jangan pernah mikirin itu bukan tugasku, aku tidak dibayar untuk itu. Jangan, karena itu adalah apa? Itu kesempatan. Kamu tuh dikasih kesempatan, manfaatkan itu, ojo menengahe gitu. Doing Saya nggak the apa-apa ya extra campur-campur mile-nya bahasa tuh. Jawa, aku mau Surabaya. Iya, nggak apa-apa. Kan tujuannya Surabaya juga. Iya, Iya. Jadi sayangnya yang mungkin akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman, anak-anak muda yang tidak memperhatikan itu, lebih ke kayak itu bukan job Just desk, doing their itu job. itu bukan kerjaanku. Enggak gitu. Okay. Once kamu dikasih kayak ada kesempatan yang misalnya nih hal yang kecil aja misalnya ada sampah jatuh berceceran. Iya. Itu hal kecil gitu. Just do it. Mungkin ada orang yang ngeliat atau mungkin ada merupakan itu menjadikan dirimu oke, kalau nggak ada orang lihat, oke lah memang tujuanmu bukan itu, tapi tujuannya adalah membuat kebiasaan untuk lebih itu sih peduli. That's the key. Oke, benar. Mungkin karena kalau aku tadi nangkep karena didasari tujuan awalnya bukan tentang duit ya. It's never about the money. Makanya Mami selalu ngelakuin apa yang menurut standarnya. Kalau kita di posisi if we are in their shoes, apa yang bakal kita lakuin? Mungkin kayak gitu ya. Yes. Dan percaya atau enggak bahwa kelasmu akan naik sendiri kok. Jangan takut kayak aku dibayar piro ya kayak gini. Iya. Enggak kok. Aku sudah membuktikannya sendiri kok. Jujurnya aku sudah membuktikannya sendiri. Oke. Jadi orang akan pada akhirnya they pay good money to me gitu, karena mereka bisa melihat bahwa bedanya ya. Aku juga nggak perhitungan, sehingga mereka juga ngasihnya nggak perhitungan gitulah. Tapi didasarin dengan dari awal kita ngelakuin ini bukan untuk dilihat orang ya. Jadi kan ini kebiasaannya kita memang. Iya, gitu. Dan memang saya kayak lebih ke anak-anak Celtic ini benar-benar dididik bukan hanya sebagai seorang kru wedding organizer yang baik, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik. Udah gitu aja. Jadi kebanyakan saya dapat testimoni loh dari orang tuanya. Kan kebanyakan kru. Krunya kan kebanyakan anak-anak part time. Bayangin ya, saya dulu pertama cuma 4 orang. Sekarang udah berapa? Nah, puluhan, hampir ratusan mungkin ya. 92 anak. 92. Iya. Itu aku harus ngopeni anak-anak itu, mendidik mereka dengan baik, menyayangi mereka tanpa pamrih. Dan banyak testimoni dari orang tua bilang, Mbak Feni, anakku dulu tuh pendiam loh, sekarang dia tuh pintar loh ngomong sama orang. 1. Jadi kayak masuk sekolah nih ya? Iya. 2, ada lagi yang ngomong, Mbak Feni, anak saya sekarang kalau kemana-mana pamit, alhamdulillah. Iya, Mbak Feni, anak saya sekarang rajin nabung, sudah nggak foya-foya lagi. Ya seneng lah gitu, karena saya selalu bilang, yang pertama adalah lingkunganmu dulu, baru kamu jalan keluar. Dalamnya perbaikin dulu, di luar kamu akan tampak cemerlang gitu. Mantap. Aku nggak jadi motivator ya. boleh. Bikin talk show sendiri nanti Mam ya. Tapi ya bener sih, jadi kayak kadang malah hal-hal kayak gitu tuh yang kita malah ngerasa ini yang nggak bisa didapetin dengan duit ya. Hal-hal kayak gini nih yang ya ini happy yang sebenarnya kayak gitu ya. Bukan happy yang didapat dari kita kerja terus dapat bayaran, kayak itu beda ya. Iya.
Tetap karena apa sih? Kalau saya dasarnya karena suka keindahan ya, suka seni adalah keindahan juga. Ketika hidup kita ini indah, dilihatnya enak gitu ya, punya attitude yang baik, Attitude benar. komitmen yang bagus juga, lalu konsisten itu juga penting. Saya banyak kok teman seniman, tapi ketika mereka tidak punya attitude yang baik, komitmennya juga nggak ada, tidak konsisten, eman. Iya. Iya kan? Benar. Contoh, wih hasilmu api, fotomu api, lukisanmu bagus, tapi ketika kamu tidak bisa memenuhi komitmen yang kamu udah janji ke klien, misal kata deadline harusnya tanggal berapa jadi gak ono, ya baik. Benar. Entek kamu. Gitu. Nggak bisa cuman kayak gitu aja. Terus nggak konsisten dengan karyanya. Tiba-tiba besok lagi, wis nggak podo, gambarnya CJ gitu, karena dengan alasan nggak Muti ya. Ya itu yang sering kita temuin sih guys. Biasanya di dalam dunia seni, ya memang mood itu penting ya, tapi juga kita harus bisa balancein mungkin ya. Yes, you have to control yourself, dan itu bisa banget. Oke, I see. Nah, ngomong-ngomong tentang Celtic nih, Mam. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Kenapa sih kok namanya Celtic, Mam? Namanya Celtic itu sebenarnya tercetusnya itu dari 3 pria kesayangan saya. Ada yang namanya Sonny, namanya Dion, sama namanya David. Sorry, aku cut dulu. Berarti di dalam Celtic ini sebenarnya foundernya Mami doang atau ada lagi? The beginning was 4 of us. Pertamanya memang saya sendirian sama Sonny, lalu ada 2 pria kesayangan saya yang lainnya ini yang selalu mengintili saya kemanapun pada saat itu. When they just a teenager ya, sampai sekarang anaknya sake, udah tua juga. Terus kemudian saya mendapatkan job yang tadi saya cerita, bla 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 bla. Lalu kemudian saya karena mereka banyak juga sering main ke rumah, sering main basket bareng. Terus habis itu ngobrol sama mereka, would you help me guys gitu kan? Ayo ya, bantuin gitu. Ayo Mam, kamu pokoknya harus bisa gini-gini. Mereka yang banyak support secara semangat sih. Semangat, tenaga, pikiran gitu ya. Terus tapi ya akhirnya they grown up. Mereka juga harus bekerja dengan mempunyai bisnis sendiri-sendiri juga kan. Terus kemudian mereka bilang, deal nih udah sama yang tadi, yang om tadi yang mau mantu, yang forklift tadi. Aduh, ya apa iki? Jenenge apa? Kan bilang sih. Waktu itu belum ada namanya, Bang. Dia bilang, oke, deal. Wes bikin kontrak. Apa nama IO-mu? Masalah apa iki jenenge IO-ku? Pulang ngobrol sama mereka, lalu mereka came up with the name Celtic gitu. Pertama saya memang nggak mau karena kok nggak Indonesia banget sih gitu. Iya. Terus kenapa sih Celtic gitu? Celtic itu waktu itu adalah salah satu basket Boston ya, yang lagi underdog. Oke. Tapi kayak mereka sangat seneng karena maksudnya itu bakal melihat itu bakal menjadi potensi besar, ya. Potensi. Terus tak pikir-pikir lagi, Celtic itu logonya adalah semanggi, gambarnya kayak semanggi. Semanggi is Surabaya. Akhirnya saya setuju, ya wis lah Celtic. Awalnya kita namanya adalah Celtic Kreatif kan. Yang by the way di mana tahun ini ya, tahun kemarin nih, Mam? Tahun 2022. Baru aja rebranding. 2023 loh, Dika. Iya, aku baru nyadar loh. Iya. Tahun 2022 kita rebranding. 2022 ya. Sekarang rebranding jadi namanya Celtic Indonesia. Jadi buat kalian yang mungkin agak bingung, dulunya namanya Celtic Kreatif ya, Mam? Ya, sekarang menjadi Celtic Indonesia. Kenapa kita rebranding, ganti logo, ganti nama, mentwist nama kita itu karena awalnya saya sama Sonny nggak kepengen bukan tujuannya bukan untuk keluar tapi lebih ke dalam. Kita kepengen memberikan semangat baru untuk Celtic Kids, kita sebutan anak-anak Celtic itu adalah Celtic Kids, supaya ada semangat baru gitu. Karena ya kita udah lebih dari 15 tahun ya pada saat itu ya, 16 tahun waktu kita came up with the name Celtic Indonesia gitu. Terus kemudian kita spread the words ke orang-orang bahwa kita pengennya lebih established biar dilihat juga karena memang kita adalah salah satu pioneer untuk wedding organizer, terutama traditional wedding di Surabaya. Jadinya kita pikir it's about time. Waktunya ya. Logo yang awalnya hanya sebiji daun, hanya 1 lembar daun menjadi sebuah pohon. Oke.
cakep banget sih. Itu aku juga salah satu yang amazed juga karena visionary-nya dari Mami dan juga Mas Sony. Ya, ini salah satu foundernya juga yang tadi belum ceritain, mungkin aku spill dikit namanya. Maaf ya, dia nggak bisa ikut. Dia lagi bikin banyak proposal, biarin aja biar jualan. Kayak gitu ya. Oke, jadi yang tadi tuh yang dari visinya itu loh, yang aku kagum tuh visinya kok bisa terus baru terus. Kan kerja di dunia kreatif ini apalagi di bidang sekarang di mana info itu begitu cepat dan lain-lain kan berat ya, Mam. Jadi kayak kita harus bisa inovasinya semakin waktunya semakin cepat nih. Ya. Yang dulu kita inovasi sekali bisa dipakai mungkin nanti tahun depan lah kita atur strategi lagi, tapi ya, kalau sekarang kan udah nggak relevan kayak gitu. Ya. Kita berapa minggu aja udah ada niru, udah bikin lagi. Kok bisa kreatif terus itu gimana caranya? Satu, banyak bergaul. Oke. Yang kedua, banyak sebar ilmu. Jangan disimpan terus. Dengan kamu menyebarkan ilmu, memberikan hal-hal baik kepada siapapun, kamu in return kamu akan dapat lagi. Jadi saya memang sering banget kayak misalnya ya kumpul-kumpul atau saya banyak ngobrol sama anak-anak Celtic Kids, merekrut anak-anak baru. Kita kan terakhir ada tuh Celtic Race yang kedua tuh ya. Itu kita merekrut. Apa tuh, Mak? Mungkin teman-teman yang belum tahu boleh dijelasin sedikit Celtic Race itu tentang apa nih? Apa itu reality show atau apa ya? Celtic Race itu adalah salah satu cara kami open recruitment untuk kru atau untuk kru atau tim Celtic crew gitu ya. Nah, kenapa kita bikin race? Karena menurut kami kalau cuma sekedar aplikasi mengirimkan CV dibaca hanya ketemu sekali toh, nggak ngapa-ngapain, yang paling cuma berapa menit ketemunya wawancara. Itu menurut saya tidak bisa ngelihat pribadinya dia secara utuh, nggak bisa ngelihat dia realnya gitu, orangnya seperti apa gitu. Sementara mungkin di teman-teman lain membuat modelnya adalah seperti semacam kontes. Ada juga yang bikin semacam kontes. Tapi kalau kontes menurut saya mereka hanya memperlihatkan yang terbaik, sisi baiknya mereka. Oke. Gitu kalau kontes. Nah, terus akhirnya kita bikin race. Jadi Celtic Race ini adalah kita bikin sebenarnya kita idenya memang terinspirasi dari kayak Amazing Race. Dari situ. Jadi mereka berkelompok, dikasih clue kan mereka dari situ kan akan kelihatan. Dari kelompok ini akan kelihatan mana yang anaknya benar-benar kerja, mana yang sekedar ikut-ikutan, mana yang gampang marah, mana yang selalu bisa meladeni dengan bagus. Ketok kabeh sifatnya. Iya. Ya udah, kayak gitulah kira-kira. I see. Sampai akhirnya at the end kita memilih yang terbaik. Nah, bahkan dari sistem perekrutannya pun itu juga sudah kreatif, guys, menurutku. Jadi memang Mami ini kayaknya memang lahir sebagai memang bidangnya udah dipilihin untuk di bidang kreatif nih. Tapi apa yang menginspirasi Mam? Ini mungkin sih kata-katanya. Jadi hal-hal apa saja sih yang biasanya bisa menginspirasi Mami selain ketemu banyak orang apa segala? Kok bisa muncul terus inspirasi kreatifnya? Nasib karena saya selalu melihat bahwa potensi kita sebagai manusia ini semakin hari harus semakin matang dalam tanda kutip ya. Maksudnya what you got sih, misalnya pencapaianmu di sini, oh masih di atas langit masih ada langit nih gitu. Dari satu cerita kisah suksesmu, makanya kalau ditanya mana pencapaian yang paling itu aku mau tanya nanti. Paling sukses yang mana gitu. Harus lebih dari itu lagi gitu sih. Kalau tujuan utamanya kenapa saya tidak berhenti untuk menjadi kreatif, tidak bisa berhenti untuk menciptakan sesuatu yang baru, karena saya merasa bahwa setiap orang yang bertemu dengan saya, entah rekan vendor, temen ataupun klien, pasti mengharapkan sesuatu yang berbeda. Gitu. Nah, itu yang membuat saya harus selalu mengasah. Tidak ada istilahnya copy paste. Bedanya juga kalau Celtic sama teman-teman yang lain, mungkin WO yang lain, cara kerjanya berbeda ya. Kalau saya ditanya WO mana yang paling bagus, semua bagus. Cuman kita punya cara kerja yang berbeda. Iya. Nah, kalau Celtic selalu harus saya atau Sony
terserah kamu mau ngambil package atau kamu mau ngambil service yang mau murah, mau sampai mahal. Kamu adalah Prioritas. siapapun ataupun kamu yang priority, kamu siapapun itu sama, tetap dilayani dengan sama dan prioritas mereka yang harus sama. mendapatkan sesuatu yang berbeda. I see. Nah itu sih, aku selalu yang mikir kayak habis ini ngapain ya gitu. Oh kita mau ada schooling loh lagi. Oh, ya? Ayo mau nggak ikut? Boleh. Ada boleh. lagi, Nah, jadi buat Celtic teman-teman ini- ya. Gimana, Mam? Nah, ini juga tips ya. Mungkin ada teman-teman wedding organizer atau event organizer bahwa kita ini jualannya itu beda. Kita beda jualannya kayak sama teman-teman fotografer. Teman-teman fotografer itu misalnya gampang. Kalau jualan tuh gini. Ini loh hasil foto saya. Ketok guys hasilnya, ya nggak sih kelihatan. Nanti albumnya bakal gini. Iya, benar. Ketok guys, ya kan kelihatan kan. Lah kita wedding organizer gitu. Apa gimana? Aduh, kita ini kan di jasa ya. Dan servis kita itu tidak bisa gimana ya? Gak ketok wujudnya gitu. Tidak terlihat wujudnya gitu. Sehingga yang kita jual itu adalah human resource-nya, timnya gitu. Nah itu makanya di Celtic ini selain tadi untuk merekrut kru kita bikin acara namanya Celtic Race, kalau untuk manage mengasah gitu ya ilmu supaya lebih pinter, lebih baik, lebih hebat, itu kita punya namanya programnya Celtic Schooling. Beda berarti ya ini ya? Beda lagi, Celtic Schooling itu dia sudah menjadi krunya Celtic. Oh, Itu lebih kita ke intern bikin berarti tiap tahun. Ya, I see. tiap tahun sekali, terus ada lagi meeting manajemen, kick off, apalah dan lain sebagainya. Tapi yang paling seru yang schooling gitu. Dan konon kabarnya yang schooling kali ini tempatnya akan berbeda dan terinspirasi dari sebuah film yang sangat keren banget yang terakhir itu loh yang kalau dilihat 3D-nya atau 5D-nya bagus tuh loh. Clue-nya udah lumayan jelas sih. Nanti gitu. buat teman-teman juga tapi yang pengen tahu lagi lebih lanjut untuk masalah Celtic School, dan memang aku taunya banyak banget karena programnya Celtic baik yang untuk eksternal untuk klien maupun untuk internal. Kalian harus cek dari IG-nya, entah IG-nya lebih dua-dua deh. IG-nya dari Mami sendiri, dari Mbak Feni sendiri, sama satu lagi yang paling penting adalah IG-nya dari Celtic sendiri karena di sana banyak update-update ya, Mam. Iya, tapi ya. Apa Ada namanya? lagi? Saya nih enggak. Ada beberapa temen yang bilang, Mami kalau bikin schooling jangan cuma khusus Celtic dong. Benar, Boleh aku juga nggak mau ngomong sih? gitu loh. Boleh nggak sih gitu? Jadi kayak Celtic ini bikin semacam akademi, boleh nggak? Jadi supaya terserah gitu. Kamu mau kru IO manapun dan lain sebagainya pun, atau siapapun kamu yang pengen seru-seruan, boleh nggak sih bikin? Ya bodik. Jadi siji temenan ya sih. Bikin nggak ya gitu ya? Boleh. Tapi aku setuju banget sih karena menurutku dari hal yang aku sering temuin, internalnya Celtic itu bagus banget dan sayang kalau nggak maksudnya nggak di-share juga ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa lebih maju nih. Contohnya kayak saya sendiri, aku sebenarnya jujur juga lumayan ketarik gimana sih caranya tim building yang baik kayak dari timnya Celtic kayak gitu-gitu, dan itu bener banget sih. Ayo. Ayo. Ya karena anak-anak Celtic tuh coba toh ada yang sudah 14 tahun. Iya, Ya, bahkan makanya. sudah dari awal juga ada ya 16 tahun, 14 tahun, 11 tahun, 9 tahun, lama-lama anak-anak. Ini aku juga harus mikirin mereka gimana cara mereka biar nggak bosen ya kan? Bener. Meskipun bahkan ada yang udah nggak di Celtic tapi masih kayak family ya. Iya, makanya itu kenapa kita bilang Celtic is home. Jadi mereka mau udah terserah menjadi apa, bahkan ada yang sudah menjadi apa ya, dia istilahnya itu manajer se-Indonesia Timur, ada di salah satu perusahaan gede. Itu tetap dia masih mau ngekru loh. Mama aku mau dong gitu. Bukan karena duitnya soalnya, karena memang nyamannya itu karena ya. ternyata suka kangen ketemu sama temen-temennya. Iya. Gitu. Ya begejekan ngono lah. Nah, tapi nih Mam, aku jadi ketarik ya. Kalau tadi Mami bilang nggak boleh harus sering sharing, terus memang benar-benar kasih yang terbaik semua, nggak cuma buat klien tapi buat internal juga. Ngomong dari sisi yang agak negatif, nggak takut ditiru, Mam? Jangan pernah takut ditiru. Oke. Karena yang original itu bakal orang bisa lihat kok. Mana yang asli, mana yang niru. Oke. Itu feel-nya itu karena
we do it with soul. Itu jiwa itu tidak bisa dicolong kalau menurut saya. Nggak apa-apa, ditiru itu menurut saya memberi inspirasi. Makanya saya bilang, ini mungkin kalau ada anak-anak Celtic atau mungkin klien yang udah pernah pakai Celtic, saya selalu bilang, bikin acara sebisa mungkin harus bisa menginspirasi. Itu sebenarnya clue-nya. Inspirasi itu banyak, terserahlah mau dicontoh atau mau gimana gitu. Tapi saran saya buat teman-teman yang hanya sekedar mengcopy paste, itu berarti tandanya kamu nggak percaya diri. Percaya diri dong. Iya kan, kamu bisa gitu. Jangan cuma sekedar mengcopy paste, tapi copy and twist gitu. Yes. Jadi terinspirasi, misalnya kemarin ngelihat fotonya Dika gini, aku juga bisa, tapi aku mau backgroundnya aku bikin gini, terus nanti bajunya aku bikin gini, jadi kan akan beda. Bener. Beda gitu. Jangan amati tiru plek ya. Benar-benar, karena kenapa kok aku tanya gini? Karena jujur memang banyak juga yang sering ngobrol sama saya, tanya sama saya juga kayak, loh kamu sharing kayak gini nggak takut ditiru nanti ilmunya atau dicolong ilmunya. Nah itu kenapa kok aku juga pengen tahu dari sisi inspiratif yang lainnya kayak Mami dan sebagainya. Kak, gimana mindset yang benar harusnya? Jadi justru itu tantangan loh. Kadang-kadang saya gini, aku ditiru Rek. Terus yang gini, aku harus lebih pinter, aku bikin harus sesuatu lagi yang berbeda. Jadi kayak jadi bikin semangat. Benar. Jadi bukan berarti kayak kita ini setelah ditiru malah happy ya, sebenarnya pasti ada perasaan kayak sedikit jengkel itu pasti normal lah kayak gitu. Normal, gemes lah gitu. Ya. Normal. Cuman kan itu kayak, kamu niru itu, sorry itu sudah so yesterday buat aku gitu. Malah bukan jadi kayak beban pikiran di kita atau negatifnya yang kita ambil, tapi positifnya malah kita harus bisa buat lain lagi. Oke, itu guys. Yang aku sebenarnya ini sih salah satu jawaban yang memang aku tunggu-tunggu, karena banyak banget teman-teman yang sering tanya, nggak takut ditiru, apalagi dari zaman sekarang kan kita bikin karya aja besok udah ada yang niru. Zaman semua udah terbuka kan. Zaman sekarang udah cepet banget, dunia digital itu luar biasa. Aku loh masih zaman nih yang namanya ngiklan, aku tuh di majalah, di koran zaman segitu. Sekarang anak-anak tim sosmednya Celtic udah, Mami tuh harus tahu TikTok itu gini. Kalau YouTube tuh harus gitu-gitu. Sumpah aku pertama yang kayak Instagram aja tuh kan aku kan baru-baru terakhir Iya. Wow, keren banget dunia ini ternyata. Benar. Dunia digital tuh aduh. Media, sosial media, aduh ampun ya, nggak ada habisnya ya. Cepet banget berubahnya juga. Banget. Nah, berhubungan dengan yang tadi, Mam, nggak takut ditiru. Terus kemudian kalau misalnya nyambung dengan yang masalah tiru-meniru dan sebagainya, ada nggak sih pengalaman yang, oke kita mulai dari yang terburuk deh. Ada nggak pengalaman buruk yang selama ini, kan pasti dong, ngendel klien yang nggak dari kecil sampai klien yang gede banget, sampai yang orang penting, sampai yang orang biasa-biasa, sama internal juga tim segitu banyaknya, nggak mungkin nggak ada drama lah. Pasti ada drama kan di dalamnya. Apa? Pernah boleh di-share nggak salah satu yang menurut Mami kira-kira pengalaman ini paling memorable buat aku. Jadi sebenarnya nggak happy juga, tapi berharga kayak gitu. Boleh di-share nggak supaya teman-teman juga bisa tahu. Nggak mungkin dong 28 tahun kerja semua happy terus kan. The problem is at the end itu aku selalu happy sendiri. Nggak. 28 tahun itu ada tangis ya, air mata haru, air mata bahagia. There are a lot of pain, a lot of lessons that I learned, dan apa ya? Mungkin yang paling deket aja ya, yang paling kita pernah itu kayak misal contoh sebagai wedding organizer atau anak event itu kayak semua kejadian itu yang disalahin kita deh. Contoh misal kayak hujan. Gimana sih nih WO-nya? Kok bisa hujan? Dalam hati. Lah masa aku Tuhan, Ai? Masa aku Tuhan, Bu? Gitu juga ya. Jadi kayak, duh ya apa sih gitu. Jadi ya udahlah. Terus contoh juga kayak gini. Saya kalau yang baru-baru terakhir itu biasalah. Saya dapat satu kerjaan yang sangat besar sekali, dan itu menurut saya job terbesarnya Celtic dengan nilai nominal yang sangat besar. I wouldn't even imagine itu tergede lah gitu ya.
karena memang melibatkan banyak vendor, banyak instansi dan lain-lainnya yang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan semuanya itu melalui kita. Dan itu betapa pusingnya ya, itu kayak persiapannya itu hanya, biasanya kalau ideal wedding itu kan 6 bulan minimal sampai setahun ya. Ini cuman persiapan sekitar 3 bulanan gitu, 3 bulan 2 bulanan gitu, dan itu benar-benar mencekam sekali karena itu sampai saya tuh yang kayak nangis itu hampir setiap malam menangisnya tuh bukan menangis sedih, menangis kelelahan. Oke. Aku kesal kayak gitu. Itu ini barusan sih. Tapi entah somehow gitu terus dimarahin, coba bayangkan. Tahu dipisui jenderal? Belum pernah. Aku wis. Ya itu. Gitu. Tapi menurut aku hal-hal seperti itu tuh membuat kita menjadi lebih semangat dan lebih kuat. Nah ini bedanya. Menurut saya, kalau saya sebenarnya kadang-kadang kalau banyak orang bilang anak sekarang itu nggak kayak anak zaman dulu. Menurut saya enggak juga sih, tergantung juga sih. Maksudnya kalau kita stigma seperti itu harusnya janganlah gitu. Kita nggak boleh ngejudge juga anak zaman sekarang karena mereka juga punya potensi ya. Ketika kamu dimarahin, kamu diomelin, seneng loh. Kenapa kok kamu seneng? Berarti orang tersebut peduli sama kamu. Iya sih, benar. Berarti orang tersebut mau kamu mendapatkan sebuah pelajaran. Kalau dia sudah nggak peduli, gampang ganti aja. Iya kan? Benar. Tapi ini ketika waktu itu aku di bahasa Jawa di longgohno. Fanny, kamu namanya sama dalam hati aku. Jangkrik. Mau kok nggak enak ya? Nggak apa-apa. Ini Surabaya guys. Terus dalam hati aku udah yang, tapi tidak boleh terlihat, kamu tidak boleh terlihat down, kamu tidak boleh terlihat stres. Karena akan dipandang oleh klien kamu tidak capable, kamu tidak mampu. Kamu harus kudu tatak gitu. Kamu harus tetap bahwa jangan memberikan alasan karena di apa-apain walaupun mungkin sebenarnya bukan salah kamu, walaupun itu sebenarnya salahnya vendor, kamu harus pasang badan. Benar. Karena kamu adalah seorang event organizer, kamu yang mengorganize semua. Ya aku pasang badan dalam hati walaupun ya sebenarnya bukan kita yang salah, jangan pernah kamu kayak bukan saya yang salah, awis terima semua. Begitu selesai beliau ngomong, baru kita akan berpikir dengan jernih satu persatu. Dan kamu harus berjanji, I'm gonna fix this, saya akan memperbaiki ini semua. Beneran, tak perbaiki semua, tak presentasikan lagi, akhirnya saya disayang, wis gak dipisui lagi. Saya diundang kemana-mana sama beliau, diajak kemana-mana, dikenalin sama banyak orang, gitu. Jadi kalau kamu dimarahin atau kamu melakukan sebuah kesalahan, jangan bahasa Jawa nih mutung itu apa ya nek bahasa Indonesia ini? Baper gitu, ya, jangan. Baper gitu. mungkin ya. Jangan baper, ya udah dihadapi, diakui memang kamu salah, tapi kamu berjanji akan memperbaikinya. Janji harus ditepati, jangan cuma bilang iya. Nah, sakit, berdarah-darah iya, keringetan iyalah, nangis apalagi gitu kan. Sering. Nah, attitude kayak gitu tuh Mam, yang aku maksudnya yang memang apa ya kayak tadi kan berarti awalnya dari yang kalau tergantung kita pandangnya ya, kalau kita dimarahin kita nganggapnya problem, malah kita jadi sedih dan malah jadi nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih solusi, akhirnya nggak dipercaya lagi. Tapi Mami bisa ngerubah itu dari yang sepertinya kayak problem dan mungkin belum tentu, karena by the way guys, memang kalau aku boleh kasih sedikit intermezzo, di dalam dunia event apalagi kayak wedding dan sebagainya tuh bakal banyak banget kita nemuin hal-hal yang pasti meskipun kita udah plan perfect pun pasti ada aja sesuatu yang di luar dari kendali kita, kayak cuaca, kayak gitu-gitu tadi. Jadi aku ngerti sih posisinya Mami, tapi nggak gampang loh. Maksudnya orang bisa membuat sebuah kayak hal yang nggak enak untuk kita terima, tapi dirubah malah jadi solusi. Itu yang aku kagum sih dari aku sendiri ya. Jadi bukan karena ini podcast atau apa, tapi memang aku kagum gimana sih cara orang-orang ini kok bisa
sekeren itu ya. Mereka bisa ngelihat dan nerima masalah itu, tapi diterima tapi diolah jadi solusi, bukan jadi kayak Iya. beban gitu. Menurut saya itu adalah pencapaian terbesar saya adalah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang penting di Indonesia gitu. Itu pencapaian terbesar saya sih, Dika. Dari yang dan mereka yang saya seneng, mereka itu juga nggak sungkan mau negur saya. Bahkan saya merasa kayak jadi anaknya mereka juga ya gitu, kayak at the end saya benar-benar dipercaya. Saya bisa keluar masuk rumah, keluar masuk kamarnya bahkan gitu. Sopo sing wani ya. Tapi mereka, I gain the trust, dan saya mendapatkan kepercayaan itu tidak hanya di satu event, tapi bertahun-tahun saya masih membina hubungan yang baik sampai sekarang. Dan sampai beliau-beliau itu pun juga sudah ada yang purna digantikan dengan yang baru. Beliau memperkenalkan saya kepada yang baru itu loh, sampai kayak that goes on gitu. Dan itu dikira saya makin sombong atau makin senang. Oh tidak, makin berat. Iya makin berat. Makanya kadang-kadang tuh orang-orang, wih enak ya gitu, Mbak Feni gitu. Ini banyak sekali kenalannya pejabat-pejabat di kepolisian, di pemerintahan, di TNI, di apa. Jari sopo, justru saya itu kalau lagi di jalan, ojo sampai aku ketilang isin aku rek. Semakin pressure ya. Semakin pressure. Iya sih, benar. Jangan berbuat yang aneh-aneh gitu, nggak enak gitu. Ruang geraknya semakin sempit, soalnya banyak yang tahu malah. Iya, aduh gitu. Luar biasa sih. Iya. Nah, tapi kalau dari tadi kita ngomongin yang berat, yang jelek, yang gini. Kalau yang paling happy atau tadi udah ya, salah satu yang terbesar. Tapi kita kan dari versinya Mami ya. Dari sisinya Celtic sendiri, prestasi yang paling besar ada nggak? Atau salah satu deh, karena banyak masalahnya. Prestasi yang paling besar itu adalah waktu itu Bukoviva mantu. Kenapa? Karena tamunya jumlahnya total 15.000 orang. Oh. Wow banget kan. Yang acara paginya tuh 10 ribuan, kita cekernya itu di mana tuh? 9.000 sekian di Grand City. Terus yang malam itu 5 ribuan, RI1 dateng. Terus kemudian banyak sih. Saya tuh yang paling kagum tuh sama sosok Pak Andika ya. Kebetulan bareng ya. Iya. Kebetulan kita bareng. Iya, Dika fotografernya. Kebetulan bareng. Itu memang yang salah satu orang yang saya kagumi itu Pak Andika Perkasa itu sih. Berwibawa banget. Sekarang udah purna ya. Iya, barusan pensiun kayaknya. Itu beliau mengajari banyak hal benar. kepada kami tentang seorang pemimpin yang penuh kasih sayang, punya tanggung jawab, dan mau ngobrol dan memberikan solusi. Aku inget nggak ya di rumahnya suruh pindah dekor. Feni, sini kamu. Siapa? Kamu tuh gimana sih? Kalau di dalam gini-gini. Siapa? Ini harus dipindah. Sekarang Pak, iya. Ya wis, gak iso kudu iso. Siapa? Iya kan? Iya benar. Tapi dia juga kasih pendapatnya juga memang yang reasonable. Jadi maksudnya diukur dulu, nggak cuma asal kayak betul, nggak asal protes, nggak asal nyuruh. Benar. Memang dia juga pintar sih orangnya. Setuju banget. Itu juga salah satu momen yang membanggakan buat saya sih kalau boleh ditanya. Iya kan. Iya. Kita tuh bisa kayak sama beliau tuh deket banget jaraknya, bahkan aku tuh sudah mepet gini makan bareng sama beliau satu meja. Bener, kehormatan banget. Gitu, salah satu banyak tokoh. Banget ya. Banyak sih sebenarnya, ada juga kayak banyak Pol. Pangdam 5 kemarin. Gak nyangka orangnya baik banget. Bener. Sekeluarga kayak gitu. Ya ampun. Maksudnya untuk pejabat sekelas itu ya. Gitu, sangat humble. Emang banyak banget guys pengalamannya. Beda ya, maksudnya pemimpin zaman dulu sama zaman sekarang emang sangat-sangat. Sekarang kayaknya memang kayak lebih in touch sama. Keren. Gitu. Oke, ini kayaknya udah lumayan banyak ya. Kalau misalnya nih Mam, dari aku personal ya, aku yang mau tanya selain itu tadi, gimana Mami bisa manage waktunya? Karena kan kalau dari yang diceritain semua tadi, bayangkan ya, dari acara yang kecil, acara yang besar, terus habis itu segini banyak jadwalnya Celtic segitu padatnya, kebanyakan pasti yang diminta harus ada Mbak Feni-nya, harus ada gini ya. Gimana bisa manage waktunya itu?
Saya sangat bersyukur banget mempunyai tim yang sudah mumpuni, tim yang mereka mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan tugas kepada masing-masing. Saya pernah punya satu pengalaman yang sangat seru, Dika. Jadi pada hari yang sama, itu ada 3 klien wedding yang mereka masing-masing ini adalah klien langganannya Celtic dan langganan saya, khusus specifically minta harus ada Mbak Feni. 3 klien yang sama? 3 klien yang sama. Hari yang sama? Jadi klien yang pertama ini saya sayang banget juga sama beliau. Beliau ini dari anak pertama, kedua, ketiga. Ini anak terakhir, anak ketiga. Klien yang kedua sama. Anak pertama, kedua, ketiga. Klien yang ini anak kedua. Dan mereka tuh harus ada Mbak Feni. Terus waktu itu dengan sombongnya aku bilang dalam hati, gampang. Bisa, orang jaraknya semua di tengah kota aja kok. Oke, lokasinya semua di tengah kota. Gitu. Oh aman, siap. Aku bilang sama anak-anak, bisa. Oke gitu. Aku pertama nanti akad di sini, habis itu nanti pas pembukaan resepsi aku di sini, nanti aku pas closing aku ada di sana ya. Oke. Kamu tahu apa yang terjadi? Memang kita tidak boleh sombong. Ditegurlah saya sama Tuhan. Kok pas jelalah kersaning Allah. Pada saat itu ada festival Embuh Opo jenenge yang di Jalan Tunjungan. Oh, iya. Yang harus menutup beberapa ruas jalan utama di Surabaya. Aku langsung menunduk kepada Tuhan, aku berdoa, maafkan aku Tuhan, aku telah sombong. Tapi nggak jadi ketiga-tiganya? Oh bisa dong. Oh bisa tetap? Tahu nggak saya naik apa? Naik Gojek. Jadi saya motoran naik Gojek. Jadi saya hire 1 orang tukang Gojek untuk menghantarkan saya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Oh suruh nunggu ya? Yang pertama saya sempat, jadi gini, saya ke 4 venue berarti. Yang pertama saya ke gereja karena pemberkatannya pagi. Terus saya pindah ke akad nikah klien yang satunya sore. Terus saya ke opening klien yang tadi pemberkatan ini, agak lebih jauh dikit. Terus habis itu saya balik lagi ke yang akad. Terus yang ini memang cuma resepsi tok di Marriott. Jadi kayak, ya ampun Dik, raiku. Padahal sekelas Mbak Feni loh ya guys. Jadi memang sih kalau aku lihat tadi patternnya ya, semua yang dilakukan itu semua Mbak Feni ini rela untuk doing the extra mile. Itu udah jadi kayak kebiasaan gitu sih. Aku lihat dari awal tadi, dan aku sering lihat sendiri, bahkan kalau event, kalau tempatnya ada yang kotor, nyapu sendiri guys. Nyapu sendiri untuk bersihin tempat kayak akad nikahnya apa segala. Kayaknya udah memang kebiasaannya kayak gitu ya. Itu mungkin yang bikin Celtic ini berbeda ya dari yang lain, karena bahkan leadernya sendiri mau untuk kayak gitu. Dan itu nggak banyak orang sih mau sih, Mam. Iya. Oh iya. Serius, dan itu luar biasa menurut aku. Itu yang bikin aku salut banget sih. Ya ketika kamu bisa, just do it gitu. Dan menurut saya itu tidak. Jadi gini ceritanya, waktu itu karena saya melihat teman-teman venue yang ada di hotel tersebut itu kayak kekurangan tenaga. Saya bisa memaklumi karena memang dekorasinya terlalu mepet selesainya. Jamnya ya? Nah, menurut saya sekali lagi bukan karena itu bukan job desk dan lain sebagainya. Saya langsung bilang sama mereka, Mas, ada sapu lebih nggak? Ayo tak ewangi, ayo tak bantuin, biar cepat. Dedikasi sih itu. Sebenarnya saya melakukannya itu yang pertama untuk klien ya. Yang kedua saya mikirin tamu-tamu. Nggak mungkin tamu-tamu datang masa masih kotor. Yang ketiga saya kepengen supaya teman-teman yang ada di venue ini juga merasakan bisa benar-benar kerja bareng dengan kita. Gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir kalau gitu, Mam. Karena ini udah cukup lama juga. Iya, ini 2 hari 2 malam ini kayaknya ya. Lama banget ini podcast lama Loh, ya. Sebenarnya kalau mau dilanjutin lagi bisa terus nih kayaknya ya. Suruh ceritain satu-satu gitu pengalaman. Seminggu ya. Jadi gini, kalau dari aku nih, ini kan udah 28 tahun, ya kan? Kira-kira, Mam, kalau misalnya nanti maksudnya semakin tahun, dari tahun ke tahun, fisik pasti beda lah. Ke depan, 5-10 tahun ke depan lagi, apa yang pengen Mami lakuin? Saya sebenarnya sih cita-citanya pengen punya Celtic Academy itu sih. Kalau mungkin nanti saya dapat support pertama dari suami dan dari anak-anak saya yang udah di Celtic dan dari teman-teman kayak Dika juga. Amin. Benar-benar kepengen yang membagi ilmu. Saya memang tidak ikut di komunitas atau di
apa ya istilahnya apa sih, ada himpunan begitu sih gitu. Yang Sebenarnya formal-formal gitu ya? bukan karena saya sombong atau nggak mau ikut, tapi saya takut nggak bisa berkomitmen. Jadi saya ini adalah di pihak netral. Saya lebih suka begitu. Anyone who wants to work with me, ayo. Anyone who wants to belajar dari saya juga ayo gitu. Jadi harapan saya semakin saya kesana semakin banyak memberikan kebaikan-kebaikan, menjadi terang dunia. Amin, Glowing amin. Terus sama sebenarnya ada satu cita-cita saya yang belum terlaksana. Oke. Saya tidak tahu nanti bakal terwujud apa enggak. Tapi boleh nggak saya sampaikan? Boleh banget, Siapa boleh tahu banget. ini banyak yang doain. Benar, boleh banget. Saya kepengen jadi kembali lagi menjadi MC tapi khusus adat tradisional Jawa. Wow. Ya opo? Boleh banget, cocok banget ini. Jadi saya pengen pakai konde, pakai kebaya, pakai kain. Buat teman-teman siapa tahu ada Berdiri yang di mau. pinggir jembatan, bukan? Jadi si manis jembatan aja. Iya. What do you think, Dik? Cocok banget. Nunggu apa lagi? Nggak usah. Nunggu rambut Ke depan. putih. Aku Seru ya? doain ya, Mam. Aku doain Semoga semua deh, bisa terwujud sih. Kenapa sih? Sebenarnya tujuan saya tuh apa sih? Saya kepengen banget meneruskan adat, tradisi dan budaya terutama di wedding. Karena itu cantik banget loh. Setiap apa yang dilakukan tuh ada simbolnya dan aku kepengen Diterusin ya, lebih meneruskan itu lagi. legasinya. Legasinya. Oke. Mantap sih, guys. Hari ini jujur aku lebih banyak dapat ilmunya daripada aku ikut seminar sih. Karena yang di-share di sini itu nggak kita dapat di pendidikan formal menurutku. Dan bagus banget. Terakhir, Mam, untuk teman-teman, yang tadi terakhir untuk saya. Ini terakhir untuk teman-teman. Kira-kira kalau ada di sini ada yang nonton dan ada teman-teman yang lagi pingin untuk buka WO lah, yang sesuai bidangnya Mami ya, buka WO atau bikin usaha yang di bidang seni, ada saran nggak kira-kira? Oke, beberapa waktu yang lalu saya sempat juga ketemu sama teman-teman, mereka sempat sharing tentang, sekarang makin banyak WO ya, nggak khawatir? Enggak. Kenapa enggak? Karena dengan banyaknya WO baru berarti dunia bisnisnya jalan dong. Ya. Iya kan? Iya, Gitu. iya, benar. Karena kalau misalnya justru mati semua malah nggak jalan gitu kan bisnisnya gitu. Nah, apa sih kalau dari saya mungkin yang pertama ketika kamu sudah punya niat, yakinlah bahwa niatmu adalah niat baik. Itu satu. Benar. Niatnya niat baik gitu, bukan hanya karena pengen gaya-gaya atau karena buat status saja, enggak. Niatnya niat baik. Kalau niat mah terserah ya, niatnya orang kan macam-macam apa aja ya, tapi asalkan itu baik aja, itu pasti kamu akan dilancarkan jalannya. Yang kedua adalah the struggle is real, man. Harus siap mental. Karena tidak ada yang instan, semua itu ada proses. Setuju banget. Prosesnya ini harus dinikmati. Jangan karena di prosesnya ini kamu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan membuat kamu semangatnya jadi turun atau bahkan kamu mandek nggak mau nerusin lagi. No, the struggle is real and you have to conquer that gitu. Kamu harus benar-benar kembali lagi ke nengok lagi nih, niat gua apa nih? Niatnya itu you wes sikat gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, jangan pernah jangan takut untuk bergaul dengan semuanya tanpa pandang bulu lah, karena kamu tidak pernah tahu bahwa setiap orang yang kamu temui itu akan memberikan sesuatu yang mempunyai value. Even itu siapapun yang kamu temuin lah, jangan pandang bulu karena dia siapa gitu. Saya pernah punya pengalaman yang sangat menarik. Pada waktu itu saya ikut sebuah pameran di daerah barat, di venue di daerah barat. Ada seorang bapak-bapak jalan keliling di pameran. Beliau itu hanya pakai celana pendek dan pakai kemeja lusuh gitu. Terus kemudian jalan sendiri sambil tangannya taruh di belakang. Saya samperin, selamat sore Pak gitu. Silakan duduk dulu di sini gitu. Saya nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat untuk menjual apa. Saya cuma merasa bahwa beliau sendirian. Terus saya bilang, loh sendirian aja Pak? Enggak, sama anak saya sama istri saya lagi lihat-lihat di sana. Terus dia bilang, dari tadi saya jalan nggak ada yang mempersilahkan duduk, cuma kamu tok. Dia bilang gitu. Tak kasih minum. Minum Pak gitu. Dari mana gitu kan? Oh saya dari Madura. Wah lumayan jauh dong ke sini gitu. Iya anak saya ini mau nikah gitu kan.
oh iya gitu, ya udah. Wis gak ndayani lah bahasa Jawane gitu. Maksudnya beliau kelihatannya kumuh-kumuh aja gitu. Lalu kemudian datanglah si anaknya sama si mamanya. Terus habis itu saya ajak ngobrol juga gitu kan. Terus habis itu, wes aku pakai kamu air. Duh, nggak nanya harga, nggak nanya servisnya kayak gimana, gitu kan. Iya, dari tadi itu kok kayaknya kita tidak dilayani dengan baik ya. Karena memang experience-nya beliau nggak ngeto'i nggak bahasa ngeto'i, Jawanya. Iya. nggak ngeto'i. Waduh, saya gitu. Wah, anak-anak nih. Saya kadang-kadang gitu, gimana sih arek-arek ini ngisi-ngisi kok nggak welcome. Iya, gitu. iya. Oh iya, siap-siap gitu. Tapi aku nggak mungkin nunjukin aku harga, kan aku nggak enak juga. Saya bilang, boleh nggak saya main ke rumahnya bapak sama ibu? Dikasih alamat rumahnya di Bangkalan. Main dong. Oh, rumahnya kau jangan sedih, guys. Gue deh, dan ternyata dia itu adalah pengusaha cengkeh apa kayak gitulah. Wow. Lalu kemudian ternyata beliau seneng banget, akhirnya deal dan acaranya bagus dan lain sebagainya, dan masih berteman sampai sekarang. The moral of the story is, jangan pernah kamu pandang bulu ketika kamu melayani siapapun itu, jualan apapun itu. Jangan malu, jangan ragu, jangan pilih-pilih, because you never know orang itu siapa. Even misalnya ternyata dia hanya seorang sopir misalnya, atau dia hanya pesuruhnya atau siapapun itu. Dia punya mata, dia punya mulut, dia punya hati, dia punya rasa. Dia akan menceritakan ke bosnya, bos, aku kemarin main loh ke tempatnya MA fotografi ya. Dika orangnya baik banget. Nanti lek mantu pakai Odika aja. Wow. Iya kan? We never know gitu loh. Itu penting banget. Penting banget. Benar. Setuju banget, guys. Ini punchline terakhirnya mengena banget nih. Iya, rajin menyapa itu juga penting. Say hi aja. Kalau misalnya kamu nggak disapa balik, ya udah bukan urusan. Ya kita nggak rugi apa-apa juga. Nggak rugi apa-apa. Benar. Wow, guys. Hari ini aku berharap sih yang dapat banyak bukan cuma aku aja, tapi kalian yang dengerin ini juga bisa dapat, dan juga aku berharapnya sih kalau memang kalian merasa video ini berguna, aku berharapnya juga teman-teman bisa bantu share juga ke teman-teman yang lainnya atau vendor-vendor yang lainnya atau bahkan pekerja seni yang lainnya, supaya kita bisa nunjukin kalau Surabaya ini juga bisa, dan juga Indonesia sih. Kalau mimpi besarnya ya, pengennya Indonesia juga bisa nunjukin kalau kita ini punya bakat yang nggak main-main juga, dan juga punya attitude yang bagus juga orang-orangnya kayak Mbak Feni dan lain-lain, supaya kita bisa saling inspirasi, bisa maju bareng gitu sih. Harus. Oke deh, mungkin sementara kayak gini aja. Mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih ketarik, bisa nanti komen aja. Boleh. Apakah kita pengen bikin acara lagi dengan Mbak Feni? Ngopi bareng yuk. Bener, kayak gitu. Atau mungkin nanti di acaranya Mbak Feni sendiri yang bisa ngundang teman-teman juga. Siapa tahu, boleh. Komen aja di bawah nanti. Dan thank you banget ya, Mam. Terima kasih atas juga. sharingnya, udah mau datang ke sini juga. Tentu saja dengan seneng banget bisa dapat sharing-sharingnya. Seneng, Pol. See you at the next time. Thank you.